Shalom saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pater Jack. Saya akan menemani Anda beberapa menit ke depan untuk merenungkan kisah Injil yang kita dengarkan hari ini. Hari ini, Minggu Biasa yang ke-11, Injil yang kita dengarkan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8. Kisahnya berbicara mengenai panggilan ke-12 murid Yesus. Saya tidak perlu membacakannya lagi untuk Anda, tapi saya berharap bahwa Anda di rumah itu bisa membaca dengan sendirinya. Nah, bagi saya yang menarik untuk kita renungkan hari ini itu adalah perangai dari ke-12 murid itu. Karena umumnya kita merasa bahwa, atau umumnya kita berpandangan bahwa 12 murid Yesus ini itu adalah orang-orang yang sudah qualified ya, atau orang-orang yang punya keunggulan-keunggulan, atau orang-orang yang hebat dari sononya lalu mereka dipanggil. Sebetulnya tidaklah demikian. Para murid ini sebetulnya tidak lebih baik daripada kita. Mereka menjadi orang-orang yang hebat dalam iman setelah mereka mengalami pemuridan. Ketika berjumpa tinggal bersama-sama dengan Yesus, baru mereka mengalami itu namanya pemurnian, sehingga mereka menjadi orang-orang yang unggul dalam iman. Nah, baik kita melihat satu persatu perangai yang ada dalam diri para murid. Ya, misalnya kita melihat Simon Petrus. Ya, Simon Petrus ini adalah orang yang tidak sabaran, meledak-ledak, memang bersemangat dalam mengikuti Yesus, tetapi ketika mengalami goncangan sedikit, dia juga mudah down. Dan itu terjadi ketika Yesus mengalami kisah sengsaranya. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi sekalipun demikian, Yesus tidak meninggalkan dia. Tetapi Yesus memberi keteguhan, dan memang kalau kita melihat sejarah perjalanan dari Simon Petrus, dia menjadi orang yang cukup kokoh dalam menyebarkan Injil ya. Dia menjadi penyebar Injil itu sampai pada masa tuanya di Roma ya. Dan yang menarik lagi adalah ketika dia ditangkap menjadi martir, ketika dia dibunuh dengan cara disalibkan, dia tidak mau itu mengikuti cara mati Yesus gurunya. Maka dia meminta supaya ketika dia disalibkan, kepalanya itu menghadap ke bawah, bukan ke atas seperti Yesus. Nah, ini adalah bentuk kerendahan hati Petrus terhadap gurunya. Dan akhirnya memang dia menjadi kepala dari 12 murid Yesus itu di Yerusalem. Nah, selain Petrus, kita melihat ada Yakobus dan Yohanes ya. Dua bersaudara ini sering disebut dengan anak-anak Zebedeus. Ya, kita tahu siapa Yohanes, itu dikenal sebagai murid yang paling dikasihi Yesus, dan juga Yakobus sebagai petarung-petarung iman yang handal. Tetapi sekalipun demikian, mereka berdua ini juga tidak lepas dari unsur-unsur manusiawi, yaitu bahwa mereka punya ambisi. Itu terekam misalnya dalam Matius bab 20 ayat 20, ketika ibunya ini datang kepada Yesus dan meminta supaya mereka berdua kelak itu duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus ketika Yesus datang dalam tahta kemuliaannya ya. Lalu akhir hidup mereka sekalipun juga memang berambisi, tapi setelah mengalami pemurnian, hidup bersama dengan Yesus ya. Misalnya Yohanes itu ya kita kenal sebagai orang yang sungguh-sungguh menggambarkan cinta kasih Yesus itu dengan terang benderang ya. Dalam Injil Yohanes itu bagaimana dia menggambarkan Yesus sangat luar biasa. Dalam ketiga suratnya ya, 1, 2, dan 3 Yohanes, dan juga dalam kitab Wahyu itu kita mengenalnya tulisan-tulisan yang diberikan itu sungguh luar biasa. Nah, di samping itu kita juga mengenal ada misalnya Thomas ya. Thomas ini dikenal sebagai orang yang ragu-ragu ya. Ketika Yesus bangkit dan murid-murid lainnya mengatakan kami berjumpa dengan Yesus, dia itu menjadi tidak percaya. Dia menjadi orang yang skeptis ya. Dia mengatakan, sebelum saya menaruh jari saya ke lambungnya yang luka dan luka-luka tangan bekas paku, dia tidak akan percaya. Tetapi
setelah dia berjumpa dengan Yesus, akhirnya dia juga mengalami pemulihan, dan di akhir hidupnya dia dikenal sebagai orang yang pertama kali membawa berita Injil ke India, ya, khususnya di Malabar, ya, dan lahirlah gereja di sana dan berkembang dengan baik sampai sekarang, ya. Selain Thomas, kita juga mengenal ada Matius. Matius ini adalah pemungut cukai, ya. Pemungut cukai itu waktu itu dikenal sebagai orang-orang yang bekerja sama dengan penjajah, sehingga nasionalisme mereka itu diragukan, ya. Karena waktu itu negara Israel masih berada di bawah jajahan Romawi dan ada pajak dipungut. Matius ini bekerja untuk pemerintah Romawi itu, sehingga dia dianggap tidak punya loyalitas terhadap bangsanya sendiri. Nah, tetapi sekalipun demikian, pada akhirnya kita tahu bahwa Matius setelah mengalami perjumpaan dan pemuridan yang dibentuk oleh Yesus terhadap dirinya, dia kemudian menulis Injil yang dikenal sekarang sebagai Injil Matius, ya. Dalam Injil itu dia begitu detail menggambarkan siapa itu Yesus, ya. Memang karena dia adalah seorang pemungut cukai yang biasa memberi laporan dengan detail, dia pun juga memberikan hal itu, ya. Dia menjadi martir, ya. Dia disiksa, dibunuh dengan pedang ketika dia menjalankan pewartaan Injil di Ethiopia. Nah, ya ini hanya beberapa, ya. Kalau mau dibahas semuanya tentang murid Yesus ini panjang. Tetapi intinya saya mau mengatakan bahwa para rasul yang ada bersama-sama dengan Yesus itu dari sebenarnya bukanlah orang-orang yang sempurna, ya. Dan itu juga sebetulnya menggambarkan situasi kita saat ini, ya. Seperti para rasul, kita ini sekarang bukanlah orang-orang yang hebat, ya. Bukan orang-orang yang punya keunggulan-keunggulan yang bisa diandalkan sebagai orang-orang beriman, ya. Bahkan saya bisa mengatakan sebetulnya kita saat ini itu adalah orang-orang yang diliputi oleh berbagai macam kekurangan, berbagai macam kelemahan. Tetapi sekalipun demikian, kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita tidak membatasi kasih Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Bahkan Tuhan tahu itu siapa diri kita. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan tetap memanggil kita untuk suatu pekerjaan. Dan apa pekerjaan kita itu? Nah, kalau para murid ini dipanggil tadi untuk datang kepada orang-orang yang miskin, untuk memberi penghiburan kepada orang-orang yang terlantar, untuk memberi makan kepada orang-orang yang lapar, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, maka kita pun juga punya tugas yang kurang lebih sama berdasarkan konteks situasi saat ini. Maka Anda sebagai orang-orang Kristen itu sebetulnya juga punya tugas untuk itu. Dan jangan mengatakan itu hanya orang-orang tertentu yang dipilih. Nah, kita semua sebetulnya dipilih oleh Allah dengan segala kelemahan kita. Nah, bagaimana supaya pilihan itu, pilihan Allah kepada kita itu berfungsi dan bekerja dengan baik? Maka inilah yang disebut bahwa dalam perjumpaan kita bersama dengan Yesus itu harus ada transformasi, perubahan yang terjadi terus-menerus. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan dengan Tuhan itu akan mengubah kita. Nah, saudara-saudari dimanapun Anda berada, jangan pernah berkecil hati terhadap situasi yang kita alami saat ini. Ya, sebagai manusia biasa, kita diliputi banyak kekurangan. Mungkin kita kerap kali berbuat suatu kesalahan. Tetapi sekali lagi bahwa itu tidak berarti bahwa kita akan terbentuk demikian seterusnya. Tidak. Ya, Tuhan itu bisa mengubah kita. Yang perlu kita butuhkan saat ini itu adalah membiarkan diri kita disapa, membiarkan diri kita dipanggil Tuhan untuk bekerja sama dengan Dia untuk menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Dalam usaha-usaha yang kita lakukan itu, kita juga memperbaiki diri kita.
Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bercermin pada ke-12 murid, marilah kita juga menyatakan hal itu ke dalam diri kita, bahwa kita semuanya ini dipanggil untuk suatu tugas. Sekalipun kita punya kelemahan, Tuhan akan melengkapi dan memulihkan kelemahan-kelemahan kita itu menjadi lebih baik kalau kita terbuka dengan Yesus sendiri. Amin.